Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ridwan, calon dekan Fakultas Pertanian Universitas Jambi periode 2020-2024. Visi dan misi program Perda yang akan saya sampaikan, di mana Fakultas Pertanian kita arahkan menjadi lembaga global agripreneur yang menghasilkan sumber daya manusia andal dan berkarakter entrepreneur di bidang pertanian. Masalah bidang pertanian memang kita yakinkan bahwa pertanian ini belum menjadi bidang yang unggul yang bisa menarik minat berbagai generasi untuk belajar di bidang pertanian. Karena bidang pertanian masih dianggap sebagai bidang yang memiliki penghasilan yang cukup rendah, ya. Dan ini yang harus kita kembangkan, sehingga pendidikan pertanian harus mendorong berkembangnya inovasi dan teknologi yang pada akhirnya pengusaha di bidang pertanian bisa menggunakan berbagai sumber daya manusia dengan teknologi yang cukup baik, tidak harus tergantung dari teknologi dari luar negeri. Pengembangan bidang pertanian haruslah kita arahkan kepada pendidikan pertanian yang kelas dunia, memiliki riset unggulan, memiliki lulusan yang berkualitas, dan pada akhirnya bisa menciptakan budaya entrepreneur. Langkah praktisnya adalah bagaimana lembaga kita ini menjadi lembaga yang memiliki fungsi layanan yang baik, bisa meningkatkan pendapatan institusi, memiliki akreditasi atau sertifikasi yang cukup memadai, ya. Kemudian juga kita harus internasionalisasi pendidikan, networking, daya saing, diseminasi, kemudian hilirisasi dan komersialisasi dari produk riset juga harus kita kembangkan. Oleh karena itu sumber daya manusia, baik dosen maupun mahasiswa, kualitas kelembagaan juga harus kita lakukan sebaik mungkin, ya, sehingga akreditasi, kemudian keterlibatan mahasiswa asing, kerjasama nasional internasional juga harus kita tingkatkan terus, ya, dan akhirnya kinerja kemahasiswaan juga harus berjalan dengan baik, dan ujung-ujungnya kualitas inovasi juga harus terbangun. Oleh karena itu learning outcome, future skills, resource sharing dan collaboration networking juga harus kita bangun, dan juga roadmap penelitian dan PPM yang dilakukan oleh para dosen dan mahasiswa juga harus mengarah kepada penelitian yang baik, yang mengeluarkan suatu produk atau inovasi yang bisa menjawab kebutuhan pasar. Lulusan masa depan atau future skill, lulusan yang bisa menjawab kebutuhan pasar, tidak harus memperoleh gelar setelah itu tidak belajar, harus belajar terus, meneliti keterampilan baik, keterampilan sosial, kemudian kompetensi berinteraksi dengan berbagai budaya, literasi baru menjawab era revolusi industri 4.0, dan yang kita sebut dengan belajar sepanjang hayat itu memang harus kita bangun di Fakultas Pertanian. Visi misi Fakultas Pertanian yang sudah kita luncurkan ini juga harus kita terus lakukan untuk menjawab ini, untuk mewujudkan ini menjadi lembaga global entrepreneur dan menghasilkan manusia yang berkarakter entrepreneur. Itu yang harus kita lakukan. Oleh karena itu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Fakultas Pertanian haruslah kita eliminir, kita perbaiki satu persatu. Proses belajar mengajar, sarana-sarana dan prasarana dan kegiatan perkuliahan yang berkualitas. Kualitas lulusan harus memiliki kompetensi dan daya saing yang baik. Reputasi prodi baik nasional maupun internasional juga harus kita tingkatkan. Penciptaan suasana akademik kampus juga harus kita lakukan. Kemudian tata kelola, ya, yang harus kita lakukan berbasis transformasi digital, dan ini juga harus didukung oleh pendanaan yang memadai. Oleh karena itu program kerja dekan Fakultas Pertanian Jambi yang akan saya lakukan 4 tahun ke depan adalah yang pertama, bagaimana kita meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas lulusan dan alumni kita, meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat, dan meningkatkan kualitas kelembagaan kita dan membangun kerjasama yang baik. Proses belajar mengajar ini menjadi ujung tombak bagaimana kita bisa menghasilkan kualitas lulusan yang baik, ya. Jadi penjaminan mutu juga harus kita lakukan sehingga proses belajar ini bisa terpantau dengan baik. Kemudian pembelajaran model blended learning ini juga harus kita bangun, ya. Jangan sampai kita hanya belajar secara tatap muka tetapi dengan teknologi informasi yang cukup berkembang. Ini juga harus kita adopsi dalam proses pembelajaran, sehingga pemberdayaan teknologi, penguatan TIK dalam pendidikan juga harus kita bangun, yang akhirnya muncullah pembelajaran inovatif, perintegrasian soft skill dalam pembelajaran, budaya mutu, tata kelola yang sehat juga harus kita lakukan terus menerus.
Sarana dan prasarana dalam proses perkuliahan, ruang kuliah, laboratorium, fasilitas kebun, ya, kemudian perpustakaan juga harus kita kuatkan satu persatu, ya, sehingga ini bisa menjamin proses perkuliahan berjalan dengan baik. Kemudian setelah itu juga laboratoriumnya harus kita tingkatkan kualitasnya, sehingga kita harus merestrukturisasi dari laboratorium kita. Restrukturisasi laboratorium itu harus kita lakukan, walaupun kita sekarang banyak laboratorium, ya, tapi laboratorium kita ini haruslah berjalan di jalur yang benar, proses pelayanan bisa berjalan dengan baik, ya. Terutama alat, bahan, SOP lab juga harus kita siapkan. Terutama alat dan bahan juga harus kita bangun bagaimana alat dan bahan ini bisa tersedia, bisa siap untuk dipakai pada saat kita memerlukan. Ini yang harus kita lakukan. Kita sudah membangun sistem aplikasi yang kita sebut dengan simparta.unja.ic.id. Ini bisa mudah-mudahan bisa menjadi fasilitas yang baik untuk menyiapkan berbagai hal dalam kegiatan praktikum di laboratorium. Tenaga teknisi laboratorium juga harus kita siapkan. Kemudian juga kebun percobaan yang harus kita petakan satu persatu menjawab kebutuhan dari masing-masing prodi atau program studi. Kualitas lulusan yang harus memiliki kompetensi dan daya saing ini juga harus kita bangun. Pendidikan karakter terhadap mahasiswa juga harus terus kita lakukan. Kemudian kurikulum yang bisa menjawab kebutuhan pasar. Apalagi sekarang Mas Menteri sudah meluncurkan apa yang disebut dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Ini juga harus kita bangun. Kemudian juga setelah mahasiswa lulus juga harus dilengkapi dengan berbagai sertifikasi profesi yang bisa menjawab bagaimana mahasiswa itu memiliki kompetensi yang baik. Jadi lembaga sertifikasi profesi harus kita kerjasamakan dengan Fakultas Pertanian untuk menguatkan kompetensi dari mahasiswa itu sendiri, dan itu tergambar dari sertifikat yang dia peroleh. Dan tidak kalah penting juga adalah surat keterangan pendamping ijazah yang memastikan bahwa mahasiswa kita ini memiliki kompetensi di berbagai bidang yang bisa menjawab berbagai kebutuhan pasar, yang pada akhirnya mahasiswa kita tidak harus mencari pekerjaan tapi bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Merdeka Belajar, ya, kita tahu Mas Menteri sudah meluncurkan bahwa kita mahasiswa tidak harus belajar di prodinya sendiri, di universitasnya sendiri, dia bisa belajar di universitas lain atau prodi yang lain. Di Fakultas Pertanian, kalau saya terpilih menjadi dekan Fakultas Pertanian periode 2020-2024, ya, kita akan membuat program magang yang diperluas menjadi magang yang terintegrasi dengan berbagai perusahaan, dan waktunya pun kita panjangkan dari yang 2 bulan menjadi 5-6 bulan. Kemudian pertukaran mahasiswa pelajar juga harus kita tingkatkan. Yang selama ini kita sudah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk melaksanakan kegiatan itu, tapi diselipkan dalam kegiatan magang. Tapi ini juga kita lakukan kegiatan pertukaran ini per 1 semester. Kemudian yang terbaru adalah kegiatan wirausaha yang harus kita lakukan, sehingga mahasiswa kita memang dididik untuk berusaha dari mulai membangun kewirausahaan itu sendiri sampai menjalankan kewirausahaan itu sendiri, dan itu kita plotkan dalam 1 semester yang akhirnya bisa menjadi pembelajaran di luar kampus. Lembaga sertifikasi pertanian juga harus menjawab kebutuhan pasar yang harus kita bangun, dan ini harus kita kerjasamakan dengan lembaga sertifikasi pertanian nasional yang sudah memberikan berbagai sertifikat di bidang pertanian, misalkan bidang pupuk organik, pertanian organik, dan lain-lain. SKPI kita dari dulu belum mengkondisikan itu. Berbagai universitas sudah mengeluarkan sertifikat itu, mendata kemampuan mahasiswa itu, baik kemampuan yang soft skill maupun hard skill yang bisa kita wujudkan dalam sertifikat itu. Dalam proses bagaimana dosen kita membangun kemampuan kompetensinya, kualitas sumber dayanya, dosen kita memang terhambat dalam kegiatan publikasi ilmiah. Penelitian sering dilakukan, payung penelitian memang ada kita lakukan, tetapi luaran dari hasil penelitian itu yang belum terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, saya sebagai dekan nanti akan terpilih di 2020-2024 akan membangun lembaga klinik publikasi ilmiah. Klinik publikasi ilmiah ini akan menjawab bagaimana dosen kita yang melaksanakan penelitian akan bisa mengeluarkan hasil penelitian itu dalam bentuk draft. Kemudian draft itu yang akan diperbaiki, dipoles ya, oleh klinik ini ya, dan akan menjadi artikel yang bisa disubmit
atau dipublish di jurnal-jurnal terindah Scopus. Dan ini bisa dilakukan oleh klinik publikasi ilmiah ini, dan dosen yang mendapatkan artikelnya diterbit di jurnal tersebut akan kita beri reward. Program kerja dekan yang berikutnya adalah program peningkatan kualitas kelembagaan atau kerjasama. Ya, jadi program ini bagaimana lembaga kita ini menjadi lembaga-lembaga yang kredibel ya. Kita mendorong memfasilitasi peningkatan akreditasi dari program studi kita. Program studi kita di Fakultas Pertanian khusus untuk agroekologi sudah mendapat akreditasi A, sedangkan agribisnis sedang dalam proses visitasi, mudah-mudahan juga mendapat akreditasi A. Ini prodi ini juga akan kita arahkan kepada akreditasi internasional ya, yang kita wujudkan mudah-mudahan dalam jangka waktu 2 atau 3 tahun ke depan akan bisa terwujud. Kemudian mendorong dan memfasilitasi akreditasi laboratorium atau ISO laboratorium juga akan kita lakukan. Dan juga tidak kalah pentingnya kita akan meningkatkan pelayanan prima ya, dengan sistem pelayanan prima menggunakan ISO 9001/2015. Ini juga sesuai dengan program kerja dari rektor kita yang terbaru. Kemudian kita juga akan mengupayakan kembali pengaktifan program studi lama, yaitu program studi ilmu tanah dan HPT, dan kerjasama yang sudah terjalin kita akan terus tingkatkan baik dalam negeri dan luar negeri. Dan kita di tahun berjalan ini juga sudah melaksanakan mendirikan pusat inovasi fakultas yang kita sebut dengan Smart Planting, dan kita gandengkan dengan program kerja rektor yaitu membangun Sains dan Teknopark atau STP, yang mudah-mudahan ini bisa diberikan kepercayaannya dalam pengelolaannya di Fakultas Pertanian. Agar nasional menjadi kebutuhan yang harus kita lakukan ya. Dari berbagai survei yang kita lakukan di berbagai perguruan tinggi, hampir seluruh perguruan tinggi sudah memiliki prodi yang terakreditasi internasional. Akreditasi nasional pun kita harus mencari akreditasi yang dirujuk oleh Kemendikti. Jika saya terpilih menjadi dekan, kita akan mengarahkan akreditasi ini menjadi akreditasi nasional dengan lembaga ASIN namanya. Ya, lembaga ini yang notabene lembaga yang kredibel untuk mengarahkan akreditasi prodi kita menjadi akreditasi internasional yang diakui secara global. Kemudian juga ISO 9001/2015 ini juga harus kita lakukan. Di tahun ini juga kalau bisa kita laksanakan. Kita akan mendata keadaan dari tata kelola kelembagaan kita, melihat gap analisisnya, kemudian membentuk atau auditor atau menilai auditor internal ya, yang bisa menilai, melihat proses perjalanan pelayanan, yang akhirnya dari hasil pembenahan tersebut akan direview oleh lembaga tertentu ya, yang kita yakinkan bisa memberikan sertifikasi ISO 9001/2015 yang pada akhirnya tata kelola di Fakultas Pertanian berjalan dengan baik dan prima. Pusat inovasi kita alhamdulillah didukung oleh sumber daya manusia, dosen-dosen kita yang handal ya. Ada Pak Fuad Nurdiansa, ada Pak Dede Martino, dan dosen-dosen yang lain ya, yang sudah membangun pusat inovasi ini berjalan dengan baik. Pusat inovasi ini kita sebut dengan Smart Planting. Nah, Smart Planting ini adalah kita membangun budidaya, melaksanakan teknik budidaya dengan menggunakan teknologi-teknologi yang maju sekarang, yang kita menjawab apa yang kita sebut dengan generasi milenial ya, menggunakan berbagai teknologi yang memudahkan proses kegiatan budidaya itu. Smart Planting yang kita lakukan menggunakan dasar teknologi IoT atau Internet of Things, di mana teknologi ini bisa digunakan untuk memantau berbagai kegiatan budidaya pertanian, baik dalam proses pemeliharaan, kemudian memantau kegiatan dalam proses budidaya tersebut, suhu, kelembapan, dan ini bisa dilakukan secara lebih nyaman dengan menggunakan internet dengan kondisi yang bisa kita pantau lebih baik ya, lebih jelas, lebih terdata dengan baik, yang akhirnya kegiatan budidaya pertanian itu bukan kegiatan yang melelahkan, tetapi kegiatan yang menyenangkan bagi mahasiswa. Ini sudah dibangun oleh dosen kita.
Dan ini sudah ditata dengan baik, rumah kaca kita juga sudah kita kondisikan dengan baik ya. Dan ini menggunakan prosesor yang cukup baik yang memantau berbagai fasilitas kegiatan budidaya pertanian dengan baik. Dan inilah yang sudah dilakukan oleh dosen-dosen kita ya, dan ini sudah menjadi brand Fakultas Pertanian, menjadi suatu produk yang bisa dijual dan sudah sampai ke pasar, sudah sampai ke supermarket dan seterusnya. Kemudian dosen kita Dede Martino juga sudah memberikan teknik budidaya yang baik yang memfasilitasi bagaimana teknik budidaya itu bisa mempercepat pembungaan, pembuahan. Kemudian juga dosen kita juga sudah membuat suatu pupuk cair yang kita sebut dengan jus bumi, dan ini bisa menjadi pembelajaran yang baik bagi mahasiswa kita untuk belajar lebih baik ya, untuk menambah skillnya. Jika ini terlaksana dengan baik dengan menggunakan visi dan program kerja yang saya bangun, maka Fakultas Pertanian akan menjadi lembaga agripreneur yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki skill entrepreneur di bidang pertanian, memiliki daya saing tinggi, yang memiliki karakter yang cukup baik, ya, berakhlak, beriman, bertakwa, dan profesional di bidangnya. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua pihak. Terima kasih. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.